Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sebenarnya Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya kira banyak yang terkejut ya kemarin ketika akhirnya putra bontot Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep itu mendatangi, KPK. Bahkan ketika datang ke KPK kemarin itu, Kaisang mengklaim bahwa itu dia datang itu atas inisiatif sendiri, bukan karena panggilan. Jadi dia menyatakan kemarin lewat keterangannya, "Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat, saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tetapi inisiatif sendiri." Dan, Kaisang kan kemarin juga menjelaskan bahwa perjalanannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu itu menumpang atau nebeng pesawat milik sahabatnya. Nah, pasti Anda bertanya-tanya, kenapa kok tiba-tiba, Kaisang kalau memang dia bukan penyelenggara negara, kok dia akhirnya datang? Dan soal apakah dia ini penyelenggara atau bukan, itu kan sebenarnya juga menjadi perdebatan di internal KPK. Misalnya kalau PLT Ketua KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa ya dia ya bisa diklarifikasi itu bagian dari gratifikasi. Alexander Marwata juga menyatakan begitu, katanya bahwa ini bagaimanapun juga adalah dalam kapasitas Kaisang Pangarep sebagai anak presiden. Dan kata, Alexander Marwata itu bisa jadi modus itu, ya gratifikasi kepada bapaknya tapi melalui, Kaisang Pangarep. Tapi berbeda dengan, Alexander Marwata, itu Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan bahwa tidak ada kewajiban dari, Kaisang itu untuk, datang karena dia bukan penyelenggara negara. Hal yang sama juga sempat dikemukakan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Jadi soal ini memang di antara KPK sendiri jadi perdebatan, tetapi mengapa kemudian, Kaisang tetap datang? Ini yang saya kira kemudian orang, jadi banyak bertanya-tanya, benarkah ini, karena Kaisang terpanggil sebagai ketua umum partai dan juga sebagai anak presiden dia akan memberikan contoh kepada yang lain. Karena soal ini kan sempat disinggung oleh Alexander Marwata yang mengingatkan harusnya Kaisang sebagai seorang ketua umum partai politik dan juga anaknya Pak Jokowi itu dia bisa menjadi, role model dari yang lain berkaitan dengan soal ini. Saya kira sebenarnya kalau kita menggunakan common sense itu juga, mana ada orang memberi tebengan pesawat itu ya, kalau bukan karena ada motif-motif di belakangnya ya motifnya tentu saja, katakanlah kalau betul memang ada mereka bersahabat tapi tetap saja itu tidak bisa dilepaskan dengan kaitannya posisinya Pak Jokowi. Nah, sekarang, kembali ke pertanyaan semula, kenapa sih kok akhirnya Kaisang itu mau datang dan dia menyatakan walaupun tidak dipanggil tapi ini inisiatif dari dia sendiri. Ini kok kelihatannya, mulia banget ya, Kaisang Pangarep, kok keren banget ya anak Jokowi yang satu ini, kok beda ya dengan anak Jokowi yang lain, bahkan kok beda ya dengan bapaknya juga gitu. Saya kira, mungkin itu target yang ingin dicapai dengan kedatangan dari Kaisang. Tapi di luar itu sesungguhnya ada satu, kata kunci yakni berkaitan dengan gratifikasi. Anda tentu ingat bahwa Kaisang itu terbang ke Amerika tanggal 18 Agustus dan, kemarin dia mendatangi, KPK itu pada tanggal 17 September. Apa hubungannya antara tanggal 18 dan tanggal 17? Ini jelas ini kaitannya dengan undang-undang yang berkaitan dengan gratifikasi yang situ diatur bahwa kalau seorang pejabat negara atau penyelenggara negara itu mendapatkan gratifikasi dan kemudian, dia melaporkannya sebelum 30 hari kerja, maka itu dia tidak akan dikenakan gratifikasi karena dia melaporkan dan gratifikasinya dikembalikan. Tetapi kalau sudah melewati 30 hari kerja, itu jatuhnya bukan lagi gratifikasi tapi suap dan kalau suap itu, yaitu adalah pidana. Jadi, Kaisang kenapa datang pada hari Selasa kemarin tanggal 17 itu, dia, mendahului atau menempatkan dengan waktu 30 hari. Jadi, 30 hari kurang sehari lah gitu kalau atau pas ya harusnya dari tanggal 18 ke tanggal 17 itu 30 hari kerja gitu ya. Karena kalau dia kemudian terlambat sehari saja dan
belakangan nantinya kemudian diketahui bahwa itu adalah gratifikasi, jatuhnya gratifikasi, maka Kaisang bisa dikenakan pidana karena itu berupa suap. Kembali lagi tadi soal bahwa ada perdebatan apakah dia harus melaporkan karena dia bukan penyelenggara negara, atau itu soal yang berbeda, karena dari para petinggi KPK saja, seperti saya sebutkan tadi, ada Nawawi Pomulango, PLT Ketua KPK menyatakan bahwa itu gratifikasi, kemudian Alexander Marwata menyatakan itu gratifikasi, bahkan bisa modus suap ke bapaknya sebagai seorang presiden, sementara Nurul Gufron dan Tessa Mardika menyatakan itu bukan gratifikasi. Tetapi ini kan perdebatan di antara mereka. Kalau jatuhnya nanti itu ternyata dinyatakan itu gratifikasi dan Kaisang tidak melaporkan sebelum tanggal 30, maka dia terkena suap. Jadi ini kelihatannya nasihat dari para penasihat hukumnya untuk mengantisipasi kalau terjadi nanti perubahan, ya. Karena bagaimanapun juga ini kan Pak Jokowi akan segera lengser dari kekuasaan, dan dipastikan ini nanti ketika Pak Jokowi hari pertama lengser saja itu akan banyak sekali laporan-laporan kasusnya ke para penegak hukum. Nah, jadi Kaisang lebih baik mendahului melaporkan soal itu, gratifikasi, dan kalau toh nanti katakanlah diketahui bahwa itu adalah gratifikasi, Kaisang tidak kena lagi delik pidana karena kan dia sudah melaporkan. Jadi itu strateginya mengapa kemudian dia akhirnya datang, bukan karena dia kemudian bahwa seperti dinyatakan bahwa walaupun saya bukan penyelenggara negara, tapi kan saya warga negara baik, yang baik, jadi saya datang melaporkan itu. Nah, di mana sih diatur soal gratifikasi itu? Gratifikasi itu diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Itu dalam penjelasannya disebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, atau garis miring diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan. Nah, itu dia ya, yang bisa dikenakan kepada Erina dan Kaisang. Fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Itu tadi bunyi penjelasan dari pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, apa sih rumusannya yang diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu? Satu, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Kedua, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit itu 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini yang saya sebut tadi soal batas waktu ya. Aturan mengenai batas waktu pelaporan gratifikasi itu termaktub di dalam pasal 12C ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang yang sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 itu, yang tadi sebelumnya soal gratifikasi, tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Jadi ya kalau tadi dalam kasus Kaisang karena dia pergi tanggal 18, berarti jatuh temponya 30 hari itu tanggal 17. Jadi kemarin itu hari terakhir dia melaporkan gitu ya. Mengapa dia kemudian buru-buru melaporkan? Ini untuk mengantisipasi. Jangan sampai ketika nantinya itu jatuhnya adalah gratifikasi, itu sudah berubah menjadi suap. Nah, dalam ayat 3-nya kemudian sebutkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa batas waktu pelaporan gratifikasi adalah paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi
diterima. Nah, ini yang jadi perdebatan ya, karena peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 mengatur secara lebih spesifik bahwa penerima gratifikasi yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi kepada unit pengendalian gratifikasi pada instansi atau unit kerja masing-masing paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima atau kepada KPK maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Itu aturannya semacam itu. Jadi jelas di situ ya mengapa kemudian melaporkan soal itu. Jadi kalau toh sekarang misalnya di KPK terjadi perdebatan, nah ini kan tentu saja kan menarik karena ada perdebatan di KPK sendiri berbeda pendapat. Bisa saja nantinya ketika Pak Jokowi misalnya sudah tidak lagi menjadi presiden dan ketika diputuskan bahwa itu gratifikasi berarti langsung kena Kaisang ya itu dia jatuhnya suap dan itu dia berarti bisa dipidana. Nah soal ini ya soal apakah itu berupa gratifikasi, apakah itu nebeng atau belakangan terungkap pengakuannya Kaisang kepada KPK bahwa itu dia bayar per orang 90 juta ini juga sangat menarik ya. Termasuk juga soal benarkah seperti yang dikatakan oleh Pak Hala Nainggolan, Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Pak Hala Nainggolan kan sebelumnya menyatakan bahwa pesawat private jet itu hanya ditumpangi oleh Kaisang bersama dengan istrinya Erina Gudono, kakaknya dan seorang stafnya. Jadi hanya 4 orang. Nah ini yang kemudian jadi bercandaan di kalangan netizen. Ini numpang kok, nebeng kok, nggak ada pemiliknya gitu. Tapi ini kemudian hari ini ada penjelasan dari pengacara Kaisang yakni Nasrullah yang menyatakan bahwa dalam jet pribadi itu ada 8 orang, di mana 4 di antaranya dari pihak Kaisang. Kami sudah menerangkan bahwa 4 dari pihak Mas Kaisang, 4 orang lain, kata Nasrullah itu dalam keterangannya hari ini Rabu tanggal 18 September 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni. Dia menyebut informasi terkait jumlah penumpang tersebut sudah disampaikan Kaisang ke KPK. Kami sudah sampaikan kemarin semua data dan informasi ke KPK. Misalnya di pesawat itu ada 8 penumpang, kata dia. Ini kelihatannya memang mereka harus mati-matian menjelaskan soal itu ya, karena ini gara-gara nebeng tapi tidak ada pemiliknya itu jadi bulian begitu ya. Ini sebenarnya gampang nantinya kok dijelaskan itu dari misalnya dia kepergiannya dari mana, dari Halim, berangkatnya dari Halim, kan di situ ada manifest, walaupun pesawat pribadi pasti dijelaskan berapa penumpangnya. Jadi kalau ngibul dan sebagainya bisa ketahuan. Katakanlah misalnya di Halim itu karena masih wilayah Indonesia jadi bisa dimanipulasi. Tapi di bandara-bandara di Jepang, di bandara di Amerika, saya kira soal manifest ini juga sangat ketat dan ini nanti sebenarnya penegak hukum itu bisa meminta data-data semacam ini. Sebelumnya kan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pak Hala Nainggolan menyebutkan bahwa Kaisang itu mengaku menaiki jet pribadi itu bersama istrinya Erina Gudono, kakak ipar dan stafnya. Jadi bahkan di situ kita ditanya apakah ada pas pampres, Pak Hala menyatakan tidak. Oh ini tadi saya agak salah nyebut nama jabatan dari Pak Hala ya. Pak Hala itu jabatannya Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK gitu ya. Kemarin jelas Pak Hala menyatakan bahwa hanya 4 orang dan tidak ada pas pampres di situ. Tapi kenapa sekarang jadi berubah menjadi 8 orang? Ini mungkin karena kaitannya tadi yang saya sebut karena dibully habis berkaitan dengan nebeng kok tidak ada penumpang, tidak ada pemiliknya. Nah, menurut Pak Hala Nainggolan, Kaisang yang mengaku jet pribadi tersebut milik temannya dan hanya nebeng saat berangkat ke Amerika Serikat. Dan ketika ditanya siapa teman Kaisang yang dimaksud, itu Pak Hala hanya menyebutnya berinisial Y. Kalau dari data-data yang beredar di netizen kan pemilik dari pesawat ini adalah Gang Y. Ini seorang pengusaha Singapura yang memegang saham di Shopee dan membuka usahanya di Indonesia itu di Solo gitu ya. Tetapi kan kalau menurut keterangan dari para relawannya Jokowi, antara lain Noel misalnya menyebutkan bahwa Gang Y itu si pengusaha itu punya anak dan anaknya adalah teman dari Kaisang. Ini nggak tahu yang dimaksud oleh Y ini siapa gitu. Yang dimaksud oleh Pak Hala Nainggolan Y ini siapa. Nggak disebut detail siapa, cuma namanya gitu, inisial Y kalau nggak salah depannya itu kata Pak Hala Nainggolan. Pak Hala Nainggolan menyatakan bahwa soal sosok Y ini masih akan didalami lebih lanjut oleh KPK. Nah, ada juga ini data yang menarik ya, karena kepada KPK itu Kaisang itu justru menyatakan bahwa mereka ini tidak nebeng karena mereka ini harus membayar 90 juta per orang untuk bisa menaiki pesawat tersebut. Ini penjelasan ini pun di kalangan netizen juga mulai dengan mudah dibantah gitu karena
kalau naik pesawat private jet dan hanya membayar 90 juta per orang, ini sangat murah banget gitu. Karena sebelumnya juga diperkirakan itu bahwa biaya sewa pesawat jet ini saja untuk terbang ke Amerika itu sampai 8,5 miliar. Dan kalau kemudian teman dekat, masa iya sih masih dimintain uang nebengnya per orang 90 juta? Namanya bukan nebeng itu ya. Bayar separuh lah begitu atau bayar seberapa gitu ya. Seperti saya sebutkan tadi, Pak Hala Nainggolan itu menyatakan bahwa analisisnya itu kalau menurut aturan itu sampai 30 hari. Tapi kata dia mungkin bisa diperkirakan ini akan lebih cepat, analisisnya itu akan memakan waktu 3 sampai 4 hari. Kata dia kalau itu ditetapkan milik negara, ini kan fasilitas akan dikonversi. Jadi uang nanti di store uangnya yang bersangkutan sudah bilang kira-kira 90 juta lah untuk satu orang. Jadi per tiketnya seperti itu. Jadi itu nanti dianalisis oleh KPK karena jatuhnya sekali lagi ini tadi karena masih ranah gratifikasi, ya itu kalau kemudian ketahuan itu bahwa gratifikasi ya dikembalikan kepada negara dan dengan itu tidak ada lagi kasusnya selesai case close itu ya soal gratifikasi ini karena dan tidak lagi muncul ada perdebatan apakah dia penyelenggara negara atau bukan itu tidak ada lagi ya karena dengan mendatangi KPK itu berarti ya Kaisang mengakui bahwa bagaimana walaupun dia bukan pejabat negara tapi tentu ada kaitannya dengan posisi bapaknya. Karena itulah sekali lagi ini menjelaskan mengapa kemudian Kaisang itu datang dengan sukarela dalam tanda petik itu pada tanggal 17 September kemarin karena itulah hari terakhir dari gratifikasi itu ya batas waktunya. Kalau hari ini misalnya dia melaporkan maka itu jatuhnya sudah suap dan itu adalah pidana. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.